ini yang diangkat dari ayat-ayat firman Tuhan. Lalu saudara, mungkin ada yang bertanya, bagaimana saya bisa berjaga-jaga Tuhan? Bukankah Engkau berkata bahwa hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu? Malaikat tidak tahu, anak pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Tetapi Engkau berkata berjaga-jagalah, bagaimana saya bisa berjaga-jaga sesuatu yang saya tidak tahu kapan Engkau datang? Saudara, sangat berbeda jika kita menjemput orang ke bandara. Orang yang kita jemput berkata, saya akan datang pada jam sekian dengan penerbangan nomor sekian dan tolong saya dijemput. Saudara yang menjemput tentu bersiap-siap dengan mantap. Sampai di bandara, yang dilakukan pertama melihat layar pengumuman, oh sebentar lagi dia mendarat. Dan tidak lama kemudian pesawatnya mendarat. Maka yang dilakukan adalah datang ke pintu keluar dan mulai melihat satu-satu orang yang keluar. Dan saudara, orang yang kita tunggu itu memang dia datang dan berjemput. Alangkah sukacita. Sangat berbeda saudara ketika ada seorang tamu berkata, saya akan datang, tolong saya dijemput. Tetapi yang menjemput berkata, kapan datangnya? Nggak usah diberitahu. Engkau tidak tahu kapan. Saudara, sangat riskan sekali. Karena apa? Orang yang datang, kalaupun dia pergi ke bandara, dia lihat layar pengumuman dan tidak tahu kapan dia datang. Kalau sampai dia menunggu dan malam besoknya, maka sangat-sangat sekali menyedihkan keadaan seperti itu. Karena tidak tahu kapan dia datang, tetapi dia menunggu dan menunggu. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, minggu ini adalah minggu Advent pertama di awal tahun liturgi. Apa makna daripada minggu Advent ini di awal liturgi ini? Saudara, ada maknanya. Sebagai awal tahun liturgi adalah umat diajak untuk menghayati kehidupan dan karya Kristus, untuk menghadapi realitas kehidupan pada saat ini dan masa depan. Saudara, umat diajak untuk menghayati kehidupan di masa kini dengan segala pergumulan dalam perspektif pengharapan dan penantian akan kedatangan Kristus. Maka melalui kedatangan Kristus yang pertama, saudara-saudara, umat diajak untuk merenungkan karya keselamatan dalam inkarnasi Sang Firman yang telah menjadi manusia. Sebaliknya, melalui kedatangan Kristus yang kedua, umat diajak untuk menempatkan seluruh pengharapan dan imannya yang menantikan Kristus dalam segala kemuliaan. Maka dengan demikian, umat percaya hidup di antara dua dimensi kedatangan Kristus, yang pertama dan yang kedua. Dalam menghadapi kehidupan di masa kini, umat memiliki landasan iman berpijak atas dasar karya keselamatan yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus ketika dia datang ke dalam dunia ini dan ketika dia mati di atas kayu salib. Dan pengharapan akan janji keselamatan ke depan, di mana dinyatakan ketika Kristus itu datang kembali. Dalam makna teologis, di awal tahun liturgi yang terjadi pada minggu Advent pertama, gereja menghayati iman kepada Kristus dalam perspektif reflektif eskatologis. Artinya apa, saudara? Arti bersifat reflektif karena umat diajak mengingat dan menghayati karya keselamatan Allah yang telah terjadi dalam inkarnasi penebusan Kristus ketika dia datang ke dalam dunia ini 2000 tahun yang lalu. Sedangkan bersifat eskatologis ialah umat diajak untuk meletakkan seluruh pengharapan imannya kepada penantian akan kedatangan Kristus yang kedua kali dia datang sebagai hakim, raja yang mengadili semua umat manusia. Maka dengan demikian, saudara-saudara, orientasi iman umat percaya tidak hanya tertuju pada peristiwa keselamatan Allah di masa lampau, namun mampu memaknai di masa kini yang terus ditarik ke depan
akan janji Allah untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tema kita berjaga-jagalah. Ada dua kata Yunani yang diterjemahkan sebagai berjaga-jaga. Kata pertama adalah ahupneo, artinya tetap terjaga, tidak tertidur, selalu siaga. Kata ini memiliki makna harfiah tidak tertidur, selalu terjaga dan tidak tidur semalaman. Kata ini merupakan kombinasi dari dua kata. Yang pertama A itu memiliki makna tidak, dan hupnos yang berarti tidur. Jadi makna harfiahnya adalah tidak tertidur, selalu terjaga, selalu siaga atau selalu bersiap-siap akan sesuatu hal sampai tidak tertidur. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya keadaan selalu terjaga bagi keselamatan. Jadi bukan hanya sekedar dalam kaitannya dengan hal tidak kebalikan, tetapi berbicara tentang keselamatan. Saudara, sebuah contoh, kalau terjadi kecelakaan pesawat, maka orang-orang yang ada dalam pesawat itu terdampar di suatu tempat. Dan kalau tempat itu adalah tempat yang dingin, biasanya orang yang karena jatuh mungkin pingsan. Dan kalau orang tersebut dia jatuh di tempat yang dingin dan dia tertidur, maka saudara, dia mati kedinginan, tidak pernah bangun lagi. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka harus berjuang untuk tetap bangun, karena mereka tahu bahwa jika mereka sampai jatuh tertidur, mereka tidak akan pernah bangun lagi. Mereka akan kedinginan sampai membeku di saat tidur. Nah, pokok penting di sini saudara adalah ahupneo yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus adalah bahwa maknanya memang kamu jangan tertidur. Saudara, ini kata pertama bahasa Yunani. Yang kedua adalah gregoreo. Kata ini pada dasarnya memang memiliki makna yang sama, yakni tetap terjaga, siap sedia. Kata gregoreo ini merupakan bentuk perfect tense dari kata egregora yang berarti siaga, aktif, bangun. Ini adalah pokok yang sangat penting untuk dipahami. Mengapa? Karena kita bisa melihat makna dasarnya yang mulai timbul. Matius 25 ayat 13 mengatakan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Bagaimana kita berjaga-jaga? Ini pertanyaan bagi kita saudara-saudara. Dalam Matius pasal 24 ayat 43 tadi kita sudah membacanya. Tetapi ketahuilah ini, kata firman Tuhan, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Saudara-saudara, pencuri itu tidak memberitahukan waktu kedatangannya. Kalau dia memberitahukan berarti orang sudah siap-siap. Nah, saudara, bagaimana harus menjalankan yang namanya siap-siap? Yesus berkata, Anak manusia akan datang seperti pencuri di malam hari. Nah, bagaimana kita berjaga-jaga mengantisipasi daripada pencuri itu? Mungkin ada orang yang barangkali membuat kunci rumahnya lebih bagus, pintu jendelanya kuncinya lebih bagus, mungkin juga pintu belakang, mungkin juga memelihara anjing herder barangkali. Tetapi apakah itu semuanya bisa? Saudara, ternyata pencuri itu pintar, saudara. Lalu bagaimana kita berjaga-jaga terhadap kedatangan pencuri? Dan kalau kita bandingkan dalam firman Tuhan ini, bagaimana kita berjaga-jaga dalam kedatangan yang tidak terduga itu? Itulah pertanyaan yang perlu kita bahas, saudara. Apakah yang dimaksudkan oleh Yesus berjaga-jaga? Kalau kita melihat mulai dari bagian akhir dari pengajaran Yesus mengenai akhir zaman, kalimat dan ajaran ini diulang berkali-kali secara konstan. Saya membacakan beberapa ayat itu, saudara. Ayat 42 di dalam pasal 24. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan datang. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Yang berikut dalam pasal 25 13.
Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saat. Hari dan saat kita tidak tahu. Nah, saudara, di dalam pembacaan tadi kita melihat, sebab itu hendaklah kamu siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Ada seorang anak ini dia ikut sekolah minggu, tetapi dia masih SD. Di hari Natal, di Minggu Advent, dia katakan, ya di gereja kami sudah mulai ada lilin dibakar. Itu Minggu Advent, sebentar lagi akan merayakan Natal, hari kedatangan Tuhan. Dan dia berkata, Tuhan itu baik, maka saya akan mempersiapkan kado bagi dia. Nah, sementara dia memikirkan dia bagaimana saya beli kado ya. Apakah saya minta sama papa mama, kelihatannya mereka kesulitan keuangan. Terus bagaimana ya? Dia sedih. Dan akhirnya anak ini tertidur di meja sementara dia berada di sekolah. Waktu dia tertidur, Yesus datang. Mana hadiah untuk saya? Kaget dia. Aduh Tuhan, saya belum menyediakan hadiah untuk Tuhan. Terus Tuhan berkata, mana kertas ulanganmu? Saya mau itu jadi hadiah untuk saya. Dikatakan Tuhan, jangan. Selama minggu-minggu ini betul kami ulangan, tetapi hasil dari ulangan itu semua merah karena saya suka tidur. Jadi gagal. Tapi Tuhan berkata, nggak apa-apa, serahkan kertas kegagalan. Aku mau mengubahnya. Aku mau menolong engkau. Saudara, dari cerita ini, anak ini belum menyediakan hadiah. Dia pernah berpikir, pernah merencanakan, tetapi ketika Tuhan datang, dia kaget karena belum menyediakan. Saudara, mengapa terdapat rujukan yang konstan terhadap peristiwa masuknya pencuri pada malam hari? Karena Yesus tahu bahwa jemaat secara keseluruhan akan sangat tidak siap menghadapi kedatangannya nanti. Injil Lukas pasal 18 ayat 8 berkata, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Saudara-saudara, ini adalah suatu pertanyaan retorik yang tentunya mengandung jawaban yang negatif. Dia tidak akan menghadapi iman. Dia tidak menemukan iman di bumi ini. Gereja secara keseluruhan telah semakin menjauh dari komitmen realitas rohani mereka. Anda bisa lihat hal ini berlangsung di mana-mana. Sama seperti yang telah tadi kita saksikan dalam role play atau drama tadi. Ada orang yang emosi, ada orang yang macam-macam, saudara. Tapi di sini sih nggak ada. Semuanya baik-baik yang di sini. Saudara, oleh karena itu, saudara, mari kita memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan dengan serius. Yesus sendiri hanya mengharapkan jawaban yang negatif terhadap pertanyaan, akankah ada Anak Manusia mendapati iman di bumi ini? Oh, saudara, doa kita supaya kita sebagai umat Tuhan, orang Kristen yang berbakti setiap kali hari Minggu membaca firman Tuhan, merenungkannya, itu kita menghidupi. Atau jangan-jangan juga ada banyak orang Kristen tadi seperti Bapak yang terakhir, dengar firman Tuhan, keluar lagi. Ada seorang anak sekolah minggu, saudara. Dia setiap minggu datang ke gereja, dia hafal ayat firman Tuhan banyak sekali. Dan karena dia banyak hafal ayat firman Tuhan, dia juga diberikan hadiah-hadiah oleh guru-guru sekolah minggu. Suatu ketika anak ini dibawa ke gereja oleh bapaknya karena ada kebaktian misi di gereja mereka. Nah, pada waktu dia duduk bersama papanya, berjalanlah ibadah itu, dan ada pemutaran video kekerasan yang menimpa orang-orang Kristen di belahan dunia lain. Waktu anak ini melihat itu, dia marah, saudara. Itu orang keterlaluan, harus dihajar, Papa. Katanya bapaknya, tenang. Pada waktu mereka keluar, marahnya belum selesai. Dia marah terus. Papa, itu harus dibalas itu. Tapi Papa, saya ada ide. Oh, idemu apa?
ide saya begini Papa, cari uang yang banyak. Lantas kalau sudah cari uang yang banyak, Papa kita pergi ke Jepang. Ngapain ke Jepang? Kalau Papa sudah cari uang yang banyak, kita pergi ke Jepang, kita panggil Power Ranger biar serang mereka. Saudara, ini anak sekolah minggu, tahu firman Tuhan, banyak hafal ayat firman Tuhan. Ketika dia berhadapan dengan masalah, kepada siapa dia datang? Apakah firman Tuhan yang sudah dia hafal itu benar-benar dia menghidupinya? Maka ketika ada masalah, apa yang ditontonnya, ada satu tokoh Power Ranger yang bisa menyerang musuh, dia datang kepada situ, bukan kepada firman Tuhan. Saya pikir juga ada banyak orang Kristen yang seperti ini. Iya, kalau tadi kita melihat, mendengar firman Tuhan, keluar. Tidak pernah ada perubahan yang terjadi dalam kehidupan. EGP lah, EGP, emosi, dan seterusnya. Saudara, kedatangan Tuhan itu seperti pencuri. Tapi kedatangannya saudara membawa kerugian. Hal apa yang dilakukan oleh pencuri? Apakah dia datang, halo, saya datang, kalian sedang tidur ya, nikmatilah tidur kalian. Apakah seperti itu pencuri ketika dia datang? Oh tidak saudara. Dia begitu mantap, dia diam-diam masuk rumah dan mengambil semua milik Bapak Ibu. Dan dia bongkar, mungkin itu ada tempat uangnya, jam tangannya, televisinya, paspornya, dan semua saudara. Dan dia bawa pulang. Besok baru tahu, wah, habis maling datang lagi. Dan apa yang terjadi? Ada kerugian besar. Dan poin daripada peringatan Yesus adalah jika pada saat kedatanganku ternyata kamu tidak siap untuk menyambutnya, maka kamu akan rugi. Firman Tuhan dalam Matius 24:40 tadi, ada dua orang di ladang. Mereka sedang asik-asik bekerja di ladang. Yang satu diangkat, yang satu tidak. Ada dua orang yang sedang penggilingan itu, yang satu diangkat, yang satu tidak. Maka saudara-saudara, menjadi sangat penting kita memperbarui iman kita, supaya ketika Kristus itu datang, kita benar-benar siap. Seorang pemuda, dia datang kepada guru, dia mau belajar tentang agama. Dan ketika dia sampai kepada guru-gurunya, ternyata lagi meditasi di pinggir kali. Dan anak muda ini berteriak, "Guru, ajarkan aku agama." Gurunya diam saja. Dia teriak lagi, "Guru, ajarkan aku agama." Dia diam lagi. Ketiga kali dia berteriak sama gurunya, gurunya bangun dan pegang lehernya anak muda ini yang mau belajar. Dia turun ke sungai dan dia tenggelamkan itu anak muda. Anak muda ini berontak-berontak dan dia terus tenggelamkan sampai lemeslah anak muda ini. Setelah lemas, dia angkat, tarik nafas, dia katakan, "Hei anak muda, kamu mau belajar agama?" "Iya." "Saya mau tanya kepadamu, ketika saya tenggelamkan kamu tadi, apa yang paling engkau butuhkan? Apakah uang, emas, handphone, rumah, atau apa?" Dia katakan, "Satu yang saya butuhkan, ialah udara. Kalau tanpa udara sebentar lagi saya bisa mati." Guru berkata, "Pulang. Dan setelah engkau sadar dan berkeyakinan dan bertekad bahwa engkau membutuhkan Tuhan seperti engkau membutuhkan udara, artinya tanpa Tuhan engkau tidak ada gunanya, tidak ada artinya. Ketika engkau sudah membutuhkan seperti itu, datang di sini dan belajarlah agama." Saudara, cerita anak muda ini menjadi sangat penting, saudara. Di dalam kita menyongsong dan menantikan kedatangan Tuhan, apakah kita sudah siap sungguh membutuhkan Dia? Maka saudara, apa yang terjadi ketika kita sudah siap menantikan kedatangan Tuhan? Ternyata saudara, dalam 2 Petrus 3 ayat 9 berkata, "Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat." Saudara, ketika saya merenungkan ini, saya menemukan jawaban. Ternyata bahwa Tuhan tidak memberitahukan kapan kedatangan, supaya kita bersiap-siap
Karena kita tidak tahu kapan, mungkin nanti malam, mungkin besok, atau kapan. Tetapi yang Tuhan minta kepada kita adalah kita harus siap. Bayangkan kalau Tuhan menetapkan, oh setahun lagi saya baru datang. Maka orang-orang sebagian berbuat dosa lah dulu lah, masih lama. Nanti kalau sudah dekat-dekat, ya sudah sampai bulan terakhir, masih sebulan lagi lah gitu ya. Oh tinggal 2 hari lagi, saya harus berdoa, minta ampun Tuhan, ampuni saya. Terus sudah mulai dekat, aduh ini ajalnya udah mau meninggal nih, tolong dipanggil pendeta deh, tolong dipanggil penatua supaya doakan saya. Dicari sih, tapi pada waktu pendeta dicari, pendetanya di luar kota. Waktu penatua dicari tidak ada di tempat, maka rugilah dia. Karena apa? Hilanglah dia. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, saya simpulkan firman Tuhan ini bagi kita. Menjadi seorang Kristen bukan sekedar perkara mempercayai hal bahwa Yesus telah disalibkan 2000 tahun yang lalu. Itu penting. Bukan sekedar percaya bahwa Yesus telah mati bagi dosa-dosa kita. Bukan sekedar percaya bahwa dia telah bangkit dari antara orang mati. Walaupun itu harus kita meyakini itu. Akan tetapi saudara, kebenaran yang harus kita miliki ialah bahwa terjadi perubahan dalam hidup kita, di mana kita dibangunkan dari tempat tidur kita, di mana kita dipindahkan dari gelap menuju kepada terang, di mana kita menjadi ciptaan yang baru. Dalam 2 Korintus 5:11, kita adalah ciptaan yang baru di dalam Kristus. Yang lama sudah berlalu, sikap yang lama, pikiran yang lama berubah menjadi baru. Maka terjadi perubahan yang luar biasa. Saudara, ketika perubahan demi perubahan menuju kepada kehendak Tuhan, maka saudara-saudara kita adalah orang-orang yang siap di dalam menantikan kedatangan Tuhan. Saudara, berjaga-jagalah berarti ada sesuatu perbedaan yang jelas dalam perilaku kita daripada dulu dan sekarang. Saya mengakhiri saudara dengan sebuah ceritanya Ibu Ling Ling. Maafkan kalau ada yang bernama Ling Ling di sini. Menikahlah dia dengan seorang pemuda. Ketika dia menikah, maka si Ling Ling tinggal di rumah mertuanya. Dan pada waktu tinggal bersama mertua, saudara cekcok, ribut terus. Maka si Ling Ling berkata, kalau begini sengsaralah hidupku. Bagaimana caranya? Mama mertua harus mati. Bagaimana caranya? Mikir, kalau saya tusuk dia, saya masuk penjara, sengsara juga. Tapi bagaimana caranya? Maka saudara dia cari racun. Mungkin dia cari cyanida barangkali ya. Terus saudara, ketika dia sampai kepada toko racun itu namanya Pak Wong. Pak Wong, berikan aku racun. Untuk apa? Mama mertua keterlaluan. Saya mau bunuh dia. Dia bilang, Ling Ling, kamu bisa begitu ya? Dia masuk ke dalam, dia siapkan beberapa bungkusan. Dia berkata kepada Ling Ling, kalau kamu berikan racun ini, kamu masuk penjara. Tapi kamu caranya harus perlahan, tapi pasti selama 6 bulan. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa Pak Bob? Syaratnya adalah kamu harus ubah hidupmu, perilakumu, pikiranmu, hatimu, buku basamu. Caranya bagaimana? Kamu harus menerima mama mertua sebagai mama kandung. Sayangilah dia, hormatilah dia, masak-masakannya enak. Oke. Pulanglah Ling Ling. Saudara, dia lakukan seperti itu. Setelah sebulan, saudara, yang memberikan reaksi adalah mama mertua. Oh, Ling Ling berubah. Cerita sama tetangga. Aduh, Ling Ling dulu ya, itu anaknya begini. Sekarang berubah baik sekali. Sebulan kemudian, 2 bulan, si Ling Ling merasa ini kayak mama sendiri ini. Waduh, begitu baik dia cerita sama suaminya. Pak, itu mamamu kok begitu baik? Iya ya, saya senang sekali. Rumah kita jadi indah gitu ya. 3 bulan, ke-4 bulan Ling Ling gak bisa tahan. Dia bilang, wah, jangan sampai mama mertua mati. Saya harus datang kepada Pak Mo, minta obat penawar racun. Karena sudah 4 bulan kasih kan. Saudara, sampailah dia sama Pak Wo. Pak Wo, berikan saya obat penawar racun. Mama saya sudah berubah, tidak seperti dulu. Saya tidak rela dia mati. Pak Wo bilang, Ling Ling, siapa yang memberikan kamu racun?
Yang saya berikan itu hanya jamu untuk menghangatkan tubuh beliau. Tetapi racun itu ada dalam pikiranmu, hatimu, pikiranmu itu harus diubah. Hatimu sudah diubah, maka sekarang semuanya menjadi indah. Dan engkau telah melakukan, engkau telah mengasihi dia, menghormati dia, maka terjadi begitu indah. Saudara, tema kita hari ini berjaga-jaga. Jika saudara dalam kesetiaan kepada firman Tuhan, kapanpun Yesus datang, maka Anda akan ditemukan tetap setia, terjaga, dan hidup seturut dengan kehendak Allah. Dan inilah pokok yang sangat penting yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Maka ketika dia mengatakan kepada kita berjaga-jagalah, kita berkata, Tuhan, kami sudah siap. Dan ketika dia datang, pastilah dia akan menjemput kita. Biarlah firman Tuhan yang boleh menolong kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita masuk di dalam saat teduh kita. Benih.